Ya, teman-teman, nggih, terima kasih atas join Zoom. Kita awali teman-teman semua di sini dengan mengucapkan syukur terima kasih, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa sedikit sharing dan diskusi berkaitan dengan SKB, yaitu CBT, mikro, dan wawancara. Kedua, sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang tentu kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena juga kalau saya lihat di website itu sangat sangat mendadak, bahkan yang saya prediksi itu agak mundur di Desember pertengahan, ternyata sudah dimulai di awal. Karena untuk Kemenak itu kemarin sudah di beberapa minggu yang lalu sudah rilis seperti itu, teman-teman. Di sini ada 3 PowerPoint, teman-teman. Nanti kita coba bicarakan secara satu persatu, karena memang ada lebih rinci. Jadi pengumuman yang sekarang itu lebih rinci daripada 2 tahun yang lalu, 2018-2019. Karena yang 2 tahun yang lalu ya, CPNS 2018 dan 2019 itu tidak sebegitu rinci di sekarang ini, teman-teman semua. Baik, semoga tampak, dan bagi penonton YouTube selamat menyimak ya. Kita sharing saja, bukan untuk presentasi atau apa. Nanti barangkali ada yang ditanyakan ataupun ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar begitu, teman-teman semua. Jadi CBT itu yang buat Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, yang satu pintu dengan AKM ya, UNBK, bukan BKN ya. Kalau dosen, kalau Kemendikbud itu bukan BKN ya untuk yang SKP. Jadi dari Kemendikbud sendiri. Ada 7 tahapan, teman-teman. Jadi selamat bagi teman-teman yang telah lulus SKD, nanti masuk SKB. SKB pun ada 3, CBT, wawancara, dan mikro. Nah, yang sedikit saya amati untuk yang SKB ini sudah ada passing grade semuanya ya, dari CBT, wawancara, dan mikro. Kalau tahun saya dulu literasi dan bahasa Inggris tidak ada, makanya Anda harus benar-benar giat dengan waktu 1 minggu. Saya dulu skornya itu 30. Itu memang harus ini vocabnya dan nalar dari logikanya harus mantap, karena ini prinsipnya grammar ya, grammar, analytical reading, jadi membaca analisis. Nah, baru yang hijau ini nanti integrasi sampai 7 ini adalah ya bisa bernapas lega, teman-teman. Harapannya seminggu ini bisa maksimal. Oke, ini yang pengantar saja. Jadi Kemendikbud pakai Z-score memang karena ini istilahnya itu menyesuaikan dengan proporsi 60%. Jadi kalaupun skor di situ kecil, itu kalau pakai rumus ya, itu akan menjadi besar. Dan dikali 60% nanti di total, lalu ditambah untuk yang SKD 40%, itu nanti ketemu skor totalnya. Jadi yang memang paling besar ya SKB ini ya. Jadi meskipun selisih SKD Anda besar ya, jangan pesimis, karena di Z-score ini nanti akan benar-benar mengatur, jadi Anda seakan-akan meloncat seperti itu. Ini untuk yang saya screenshot dari pengumuman CPNS yang 2021, teman-teman semua. Lalu nanti akan kita rinci lagi ke pembahasan ini juga pada SKB 2019. Jadi jelas kalau literasi dan bahasa Inggris tidak ada.
tidak ada passing grade-nya. Tapi sekarang sudah ada passing grade-nya. Maka teman-teman memang harus bisa sedikit banyak improve ya, improve. Nah, ini teman-teman sudah masuk ya. Jadi ada kurang lebih banyak poin ya untuk CBT ini. Yang pertama adalah kita berhubungan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Etika adalah sopan santun, norma, nilai-nilai yang harus diterapkan ya ke dalam perilaku sehari-hari. Posisi kita sebagai seorang dosen itu etikanya bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Anda harus mempelajari juga berkaitan dengan apa ya? Attitude seorang dosen. Jadi perilaku seorang dosen, komunikasi antar kolega, kemudian juga komunikasi kepada mahasiswa. Itu juga Anda harus mempelajari itu. Mohon maaf di sini teman-teman semua dan sahabat-sahabat di YouTube tidak saya berikan detail karena ini prinsipnya bukan istilahnya menyuapi ya, tapi ini memotivasi Anda untuk apa namanya self learning. Jadi mencari sendiri, mengeksplor sendiri karena menurut Edgar Dill kan 90% ya pengetahuan yang Anda lakukan itu akan diingat ya. Makanya percuma kalau saya terangkan semuanya banyak, nanti yang paham hanya 20% karena apa? Mendengarkan audio, tapi kalau melakukan sendiri itu 90%. Seperti dikerucut pemahaman Edgar Dill. Oke, yang pertama adalah kode etik dalam kegiatan pengajaran. Anda harus paham bagaimana mengirim pesan kepada mahasiswa misalnya melalui WA, kemudian juga perilaku seorang dosen di dalam kelas, menyapa ya, kemudian ice breaking, refreshing, refleksi perkuliahan. Nah, itu juga masuk kode etik. Kemudian ini apa namanya pemberian tugas ya, pemberian tugas antara dosen kepada mahasiswa itu juga masuk kode etik. Kalau lebih lengkapnya silahkan dieksplor sendiri teman-teman karena saya yakin sumber itu banyak ya, jadi tidak harus mengerucut pada yang saya sampaikan ini. Saya hanya sharing begitu ya. Pengajaran, kemudian juga pengajaran ini hubungannya juga dengan penilaian ya. Nanti misalnya seperti ini untuk kode etik misalnya ya, penilaian yang dilakukan oleh dosen dilakukan secara akuntabel dan objektif. Jadi Anda melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswa itu ya berdasarkan faktual, berdasarkan nyata, berdasarkan proses yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Begitu kurang lebih kalau untuk kode etik ya. Kemudian yang kedua, kode etik dalam kegiatan penelitian. Ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya konflik of interest. Maksudnya apa? Maksudnya adalah konflik kepentingan. Misalnya di sini Mbak Winda melakukan kerjasama dengan Sampurna. Nah, Sampurna ini memberikan hibah kepada Mbak Winda untuk melakukan riset. Tapi Sampurna ini terlalu banyak mengulik-ulik, mengikut campur ya, mencampuri urusan peneliti bahkan sampai ke teknis. Nah, ini namanya konflik of interest. Ini jangan sampai terjadi di kode etik, jangan sampai terjadi pada penelitian. Yang kedua adalah jangan sampai ada yang namanya fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data, mempermak data. Bahkan data yang disampaikan bohong itu jangan sampai, itu juga masuk kode etik penelitian. Kemudian jangan sampai ada yang namanya plagiasi jelas. Dalam penelitian, melakukan penelitian itu tidak boleh ada plagiasi. Kemudian yang kelima, jangan sampai ada double submission. Double submission itu adalah Anda mengirim sebuah hasil penelitian ke dua jurnal yang berbeda. Padahal hasil penelitian itu dalam satu artikel, itu jangan ya. Kalau artikelnya banyak boleh. Jadi satu jurnal itu satu artikel. Jangan sampai mengirimkan satu artikel ke dua atau lebih
jurnal. Itu melanggar kode etik dalam kegiatan penelitian. 5 ya. Kemudian yang keenam adalah ini berkaitan dengan ini yang penelitian yang berkaitan dengan keamanan negara. Biasanya Anda pernah pengalaman untuk mengurus surat di Kesbangpol, ataupun di Bapeda. Nah, itu adalah penelitian-penelitian yang biasanya berhubungan dengan ya bisa muatan lokal dalam sebuah daerah ataupun juga bisa hubungannya dengan sebuah keamanan negara. Jadi ada batas-batasan. Jadi di dalam kode etik itu mengatur seperti itu. Melindungi ya, karena memang menjamin rahasia itu kan juga bagian dari integritas. Itu beberapa untuk kode etik dalam kegiatan penelitian. Untuk lebih detail silahkan masing-masing harus mengeksplor sendiri. Kita di sini bukan untuk menyuapi dan sebagainya. Ini adalah self learning. Bagaimana panjenengan semua bisa mengeksplor secara mendalam. Nomor 4 adalah aturan akademik. Wah, baik dari sisi pakaian ya, aturan akademik pakaian, kemudian juga jam perkuliahan, seragam, atau apa ya istilahnya, baju ya baju untuk ke kantor gitulah ya, itu aturan akademik. Presensi ya, presensi masuk, presensi pulang. Pelajari juga namanya fingerprint ataupun pakai Face ID, itu adalah sistem-sistem dalam aturan-aturan kedisiplinan ya. Lalu siakat, apa ya namanya, masa periode KRS itu di tanggal sekian sampai sekian. Itu kan masuk ke aturan akademik, biasanya diatur dalam kalender akademik. Aturan akademik juga bisa berarti sistem perkuliahan, apakah di situ pakai hybrid learning ataupun pakai blended learning. Kemudian aturan akademik juga berkaitan dengan apa? Untuk masuk PTM terbatas atau masih tetap online, itu juga masuk ke aturan akademik teman-teman semua. Jadi silahkan aturan akademik ini dieksplor juga secara mendalam, terutama berkaitan atau dalam konteks universitas. Ya. Kemudian yang ya, atau yang kelima adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah prinsip penilaian. Ya, biasanya ini adalah menggunakan authentic assessment. Bagaimana dosen itu menilai kinerja mahasiswa berdasarkan proses, berdasarkan kinerja. Kemudian prinsip perkuliahan ya, bisa menggunakan SCL, Student Center Learning, jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa di situ adalah prinsip komunikasi ya. Bagaimana dosen itu bisa menyampaikan secara maksimal kepada mahasiswa dan tidak terjadi miskomunikasi. Jadi punya prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran ini juga bisa berkaitan dengan media pembelajaran yang digunakan maupun sarana media perkuliahan yang digunakan seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu juga masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran. Lebih detailnya silahkan eksplor ya secara mendalam. Yang keenam, penggunaan IT dalam pembelajaran. Ini kalau saya prediksi ya, mohon maaf, saya tidak bisa tepat ya karena bukan saya yang buat soal. Jadi kalau penggunaan IT dalam pembelajaran itu kaitannya bisa saja adalah hubungannya dengan pemanfaatan misalnya Google Meet ya, Google Classroom, Quizzes, Zoom, Sepada, Dikti ya, itu jenengan perlu ini eksplor secara mendalam. Kuota belajar itu juga penting, pelajari juga. Kemudian LMS, Learning Management System, itu juga penting. Lalu pelajari ini teman-teman, era industri 4.0 yaitu artificial intelligence ya, kemudian juga robotic machine learning ya, algoritma. Nah, ini juga
perlu jenengan sedikit banyak, nggak usah detail ya, sedikit banyak mengenal saja. Itu. Ataupun juga beberapa website ataupun juga hubungannya dengan platform-platform yang dimanfaatkan oleh Kemendikbud. Tapi kalau yang nomor 6 ini jelas lebih ke IT, jadi lebih ke IT-nya daripada ke programming ya. Jadi Anda lebih detail ke IT-nya nanti. Yang jelas karena ini daring, jadi pasti saya yakin Anda semua menguasai lah ya. Nomor 7, penilaian hasil belajar. Ya sama ya, untuk prinsipnya adalah authentic assessment kalau di perkuliahan rata-rata seperti itu. Jadi penilaian itu dari proses kinerja mahasiswa dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Nah, untuk proporsinya biasanya ini pengalaman saya ya. Jadi untuk UTS itu 20%, kemudian UAS 20%, lalu kemudian tugas-tugas yang lainnya, tugas itu 15%, kuis 15%, kehadiran 10%, keaktifan 10%, 100%. Kejadian seperti itu. Nah, itu teman-teman semua bergantung dari kebijakan dosen atau bergantung pada tim teaching. Ya, tim teaching. Jadi tidak selalu terpatok 20%, 25% tidak. Memang menyesuaikan kebutuhan jumlah mahasiswa dan kesepakatan kalau itu mata kuliah tim. Ya. Yang ke-8 ya, 1, 2, 3. 8 metodologi penelitian. Ada 2. Metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ingat kalau di filsafat ilmu ya, ada namanya paradigma positivistik dan ada paradigma post-positivistik. Kalau kuantitatif itu paradigma positivistik di mana teori ya, jadi kuantitatif itu akan berupa penurunan dari teori konsep yang diujikan ke lapangan. Apakah ini efektif atau tidak, itu kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah paradigma post-positivistik di mana jenis metode penelitian ini adalah kualitatif. Nah, ini kualitatif ini muncul setelah kuantitatif. Ya karena ada beberapa protes, nggak bisa penelitian, apalagi hubungan dengan sosial sains manusia itu diangka-angkakan itu sulit, nggak sama. Misalnya saya 2, Mbak Winda 2, 2 ini nggak bisa sama-sama merepresentasikan nominal sama-sama 2, nggak bisa karena setiap manusia berbeda, maka lahirlah post-positivistik ya. Jadi kualitatif itu adalah memotret kondisi yang ada di lapangan, diamati, diteliti, dianalisis. Jadi paradigma juga terbalik ya. Kalau dari kuantitatif kan kita mengujikan teori, konsep, metode ke dalam sampel kan seperti itu. Tapi kalau kualitatif kita memotret di lapangan. Jadi metode paradigmanya terbalik. Nah, itu Anda harus menguasai metodologi penelitian. Tapi biasanya kalau yang pendidikan rata-rata ya, yaitu kuasi eksperimen, classroom action research ya, PTK itu, R&D, R&D pun juga pakai EDDA, pakai Bird and Goal, pakai Dick and Carry, macam-macam itu Anda harus menguasai. Tapi saya yakin di perguruan sudah paham lah ya, tinggal murojaah ya seperti itu teman-teman. Pengetahuan umum penelitian. Ini biasanya hubungannya dengan analisis kebutuhan ya. Lalu juga hubungannya dengan bisa berupa perizinan. Ya. Yang kedua, ketiga, pengetahuan umum penelitian ini juga bisa berhubungan dengan teknik sampling. Teknik analisis data, teknik pengumpulan data. Pakai wawancara, angket, ya, dokumentasi. Nah, itu Anda harus paham. Dan harus sesuai dengan ini, sampel, judul, dan masalah yang diteliti. Yang selanjutnya adalah publikasi penelitian. Ini Anda harus paham yang namanya jurnal yang terindeks Google Scholar ya.
jurnal yang terindeks Sinta. Sinta itu sampai 6 ya, diingat-ingat Sinta sampai 6. Kalau Sinta 1 itu pasti Scopus ya. Sinta 2, 3, 4, 5 ya, itu masih nasional. Itu jurnal nasional. Kalau jurnal internasional itu ada internasional, jurnal internasional saja ya, biasanya DOAJ, EBSCO dan sebagainya. Tapi kalau jurnal internasional terindeks ya, atau bereputasi, jurnal internasional bereputasi itu ya Scopus atau Web of Science gitu biasanya ya. Itu Anda harus paham, publikasi penelitian. Nah, publikasi penelitian juga ada hubungannya dengan tipe dokumen. Silahkan sampean searching yang namanya Creative Commons. Creative Commons itu adalah mengatur jenis-jenis dokumen. Ya, ada, saya lupa namanya, ada share alike, ada non-derived. Nah, silahkan di searching di Creative Commons, macam-macam di situ. Yang kedua adalah tipe-tipe dokumen publikasi. Nah, ada 4 tipe dokumen publikasi. Yang pertama non-open access. Non-open access ini adalah artikel jurnal yang pembaca itu kalau mau membacanya harus bayar dulu. Itu non-open access. Berapa dolar itu baru bisa baca. Yang kedua adalah open access. Open access ini ada 3. Open access itu ada 3, yaitu yang pertama gold open access, yang kedua hybrid open access, yang ketiga adalah green open access. Gold open access ini biayanya mahal, emas kan dia, premium lah, jadi open access yang premium. Yang hybrid ini pertengahan, jadi patungan setengahnya bayar atau setengahnya didanai, setengahnya gratis gitu, istilahnya didiskon. Ada yang bahkan hybrid ini 0 ya, nggak bayar. Kemudian yang ketiga adalah green open access, ini rata-rata tidak bayar. Yang bayar sponsor atau universitas. Dan ketiga jenis open access ini pembaca gratis untuk membacanya. Jadi bedanya non open access dan open access. Kalau non open access itu pembaca harus bayar untuk membacanya. Tapi kalau open access, pembaca itu nggak perlu bayar untuk membacanya. Begitu ya. Publikasi penelitian. Oh, tipe-tipe dokumen. Ada artikel, ada proceeding, ada preprint, ada book chapter, ada monograph. Nah, ada handbook. Waduh, ini silahkan dicari sendiri ya, teman-teman. Mohon maaf. Harus dicari sendiri-sendiri ya. Preprint apa, proceeding apa, ya, artikel jurnal apa, short apa namanya itu, short paper atau apa namanya, short review ya, atau apa ya kemarin itu saya lupa. Ada bentuknya juga. Itu juga Anda harus tahu ya. Oh, short communication. Nah, lalu apa tadi? Book chapter itu ya, handbook, monograph ya. Itu Anda harus mengerti dan tahu. Yang selanjutnya diseminasi hasil penelitian. Diseminasi kan menyebarkan. Ya. Ini biasanya hubungannya dengan HKI ya. Lalu ini metode R&D itu kan ada yang tahapan diseminasi, itu silakan panjenengan pelajari. Diseminasi hasil penelitian juga berkaitan dengan penyebaran produk penelitian Anda, misalnya membuat buku cerita di SBN, di HKI, kemudian dipublikasikan, ada DOI, ya itu juga Anda harus pelajari, ya teman-teman semua. Yang KIJKL, yang L ya, jenis-jenis PKM. Ada PKM AI, ada PKM GT, ada PKMK,
silahkan teman-teman akses di Simlitapmas atau apa ya websitenya itu. Pokok akses PKM gitu aja di Google, nanti akan muncul. Saya nggak begitu hafal kalau PKM. Setahu saya ada beberapa itu. PKM AI, PKM GT, PKMK. Silahkan di situ dieksplor dan dipelajari teman-teman semua. KLM, kemitraan masyarakat. Ini hubungannya dengan biasanya proyek independen ya, yang di MBKM itu. Lalu bisa namanya joint research. Joint research maksudnya adalah dua universitas melakukan konsorsium ataupun melakukan kerjasama untuk mengembangkan sebuah desa. Nah, atau yang ketiga, masyarakat ini sebagai mitra universitas di dalam mengembangkan sebuah produk, misalnya ITS. ITS mengembangkan alat untuk pendeteksi hama tanaman padi. Nah, masyarakat Kabupaten Gresik misalnya di Kecamatan Bungah misalnya ya, di situ dijadikan sebagai lokasi penerapan alat pendeteksi hama padi. Nah, itu bentuk kemitraan terhadap masyarakat. Kemudian kemitraan masyarakat ini juga bisa dalam bentuk PHBD, program hibah bina desa. Nah, ini silakan searching PHBD teman-teman ya. Ini program Kemendikbud juga, program Dikti maksudnya. Kemitraan masyarakat. Terus kemitraan masyarakat ini juga hubungannya dengan Sustainable Development Goals yang diinisiasi oleh UNESCO, UNESCO ya, atau United Nations, saya lupa, PBB. Jadi ada kurang lebih 18 program kalau nggak salah, itu salah satunya kemiskinan, pendidikan, ya, itu di dalam desa dan sudah diaktualisasikan dan ditranslasi oleh Kemendes, Kementerian Desa PTT, ya, Kemendes Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang selanjutnya pengembangan kewirausahaan, UMKM, ekspor, ya, ada online shopping, kemudian ada namanya pendampingan, kemudian ada namanya ini program bantuan dari Kemenko Koperasi, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian juga kewirausahaan ini juga bisa dalam hubungan laba, kemudian pencatatan keuangan, kemudian ekspansi pasar, merek. Nah, itu dengan pelajari. Profit, branding, itu masuk ke kewirausahaan. Yang terakhir adalah pengembangan desa mitra. Nah, ini bagaimana teknisnya. Misalnya di situ sentranya tanaman jagung, menjalin hubungan dengan desa. Untuk yang kampus itu mengembangkan produk jagung unggul untuk pengganti beras, misalnya seperti itu. Ya, bentuk-bentuknya itu macam-macam sekali. Ya, pasti di sekitaran situlah soalnya ya. Gak kira jauh-jauh. Karena topiknya pengembangan desa mitra. Desa mitra ini juga hubungannya nanti desa yang telah menandatangani MOU ataupun desa yang memang ditunjuk sebagai pionir. Nah, biasanya desa-desa pionir ini punya sentra unggulan. Seperti di Sidoarjo ada pengrajin tas, pengrajin sepatu, itu bisa menjadi desa mitra. Ataupun desa-desa yang biasa ya, di situ diberdayakan, lalu dijadikan sebagai pionir ya, atau pilot project. Nah, setelah berjalan beberapa tahun baru dikembangkan. Nah, itu bisa. Yang nomor 2 adalah bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman, ini memang lumayan ya. Anda grammarnya harus kuat. Harus kuat ini, grammar. Yang pertama adalah berita.
Berita itu biasanya Jakarta Post ya. Jakarta Post atau Jawa Post atau Sindo, Kompas, Detik, itulah ceritanya, kisarannya itu. Ya, memuat berita lah ya, berita. Nah, soalnya biasanya berkaitan dengan topik berita tersebut apa. Jawabannya benar semua. Saya menganggapnya jawaban benar semua, tapi yang dipilih harus yang paling benar. Ya, itu ya. Kemudian biasanya yang kedua ditanyakan tentang ide pokoknya apa dari berita tersebut atau konten yang dibicarakan apa. Kemudian setelah itu pernyataan yang tidak benar berdasarkan berita tersebut. Nah, berikut ini merupakan pernyataan yang tidak benar atau berikut ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan berita dalam bacaan tersebut. Kecuali ya biasanya seperti itu. Silakan teman-teman explore di vocabulary-nya. Ya bukan ke beritanya, karena beritanya kita tidak tahu yang keluar soal yang mana, yang berita seperti apa. Tapi yang jelas tidak akan jauh-jauh. Atau biasanya New York Times itu ya, Guardian. Tapi biasanya kalau yang CBT itu ya kisaran Jakarta Post, kemudian Media Indonesia, dan beberapa teman-teman. Yang kedua tajuk rencana. Nah, ini saya kurang tahu apa ini tajuk rencana ya. Silakan teman-teman bisa explore sendiri tajuk rencana ini, saya masih awam dan nggak tahu ini apa. Nanti teman-teman silahkan searching, pasti banyak informasi kalau di Google ya. Yang ketiga adalah teks penjelasan ilmiah. Biasanya hubungannya dengan penemuan riset atau yang kedua adalah berhubungan dengan dataset. Misalnya dataset tentang hasil penelitian tren penyebaran virus corona varian Delta. Ditunjukkan tabel, kemudian di bawahnya diberi teks penjelasan ilmiah. Lalu Anda disuruh menyimpulkan, memilih pernyataan yang benar, dan sebagainya. Yang keempat adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini kan kalau di skripsi atau tesis kan ada variabel terikat, variabel kontrol, variabel bebas yang harus masuk kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini teman-teman biasanya hubungannya dengan ini konsep-konsep yang ada di dalam perkuliahan, konsep-konsep yang ada di dalam dunia perkuliahan. Contohnya apa ya, kalau bahasa Inggris misalnya ini industrial era 4.0, artificial intelligence, kemudian post-truth era, seperti itu kurang lebih loh ya. Lalu climate change ya, jadi perubahan iklim, itu juga masuk. Lalu bisa berhubungan dengan ini Gen Z ya, generasi Z, generasi Y, generasi X, baby boomers ya, generasi millennials. Ini Anda harus pelajari sebagai referensi manakala topik-topik tersebut keluar pada kajian pustaka. Yang kelima adalah teks pembahasan hasil penelitian. Bedanya dengan penjelasan ilmiah. Kalau penjelasan ilmiah tadi ada data misalnya, kemudian belahannya itu diberikan penjelasan. Kalau teks pembahasan hasil penelitian, ya ada hasilnya, tapi bawahnya itu dibahas. Misalnya angka 1 itu merepresentasikan apa sih? Ini kenaikan tren virus corona dari Februari ke April ini menanjak 10 digit misalnya. Itu maknanya apa sih? Oh, ternyata di situ PPKM-nya mengendor. Penyekatan tidak ada. Jadi trennya naik. Itu bedanya ya antara penjelasan ilmiah dan pembahasan hasil penelitian. Anda harus paham berkaitan dengan penyajian data. Jadi Anda nggak boleh buta terhadap tabel, grafik, dan sebagainya. Harus bisa. Oke, selanjutnya teman-teman semua, ini yang selanjutnya adalah penalaran dan pemecahan masalah. Ini ada 4, saya tidak bisa detail teman-teman karena ini juga baru keluar dan baru saya tahu ya. Tapi kalau
yang di tahun saya dulu nggak ada seperti ini ya, untuk pembagian ini lebih enak sebenarnya, nggak perlu dijelaskan detail, tapi memang ada hal-hal yang baru jelasnya. Soal-soalnya juga ada pembaruan seperti itu. Yang pertama adalah critical thinking. Ingat, critical thinking itu kan sama halnya dengan high order thinking skill ya. Jadi ada C3, mohon maaf, C4, C5, C6. Lalu LOTS ya, low order thinking skill. Nah, ini C1, C2, C3. Jadi kalau critical thinking itu ya C4, C5, C6 nanti teman-teman yang mau pelajari. Nah, untuk soalnya ya soal cerita, saya nggak bisa gambarkan detail karena saya juga lupa dulu soalnya apa. Tapi yang jelas kalau critical thinking ini Anda jelas menganalisis ya, menganalisis masalah. Biasanya itu hubungannya dengan data, misalnya data penerima KIP, data penerima UKT, data peserta didik yang diterima di SBMPTN maupun SNMPTN. Nah, itu ya. Yang kedua adalah analytical thinking, kemampuan menghubungkan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat. Misalnya penurunan ini, bukan penurunan, namanya learning loss, yaitu ada sesuatu yang hilang di dunia pendidikan kita. Nah, itu apa? Penyebabnya itu apa? Ya, akibat kan muncul karena sebab. Sebab ya menjadi perantara munculnya akibat. Jadi seperti itu. Nah, misalnya akibatnya itu apa namanya? Terjadi learning loss di antara mahasiswa atau di antara dunia perguruan tinggi. Ya, terjadi learning loss pada perguruan tinggi. Penyebabnya apa? Oh, ternyata data dari BPS atau data dari BNPB menunjukkan bahwa tren kenaikan kasus virus corona di Indonesia itu menanjak tajam di antara bulan Juli hingga September 2020. Nah, itu adalah dua informasi yang berbeda yang harus Anda analisis pola hubungannya. Kurang lebih seperti itu loh untuk kisaran gambaran soalnya. Yang ketiga adalah creative thinking, kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan. Contoh nyata, kesulitan sinyal. Jadi mahasiswa itu banyak yang mengeluh sulit sinyal, sulit koneksi yang nggak bisa muter-muter terus biasanya di paket data itu, ataupun juga kuota. Itu adalah masalah-masalah. Nah, alternatif solusi apa? Misalnya dengan menyediakan akses poin di daerah-daerah terpencil. Yang kedua itu mengirimkan kuota belajar kepada mahasiswa. Ya, kisaran seperti itulah soal-soalnya ya. Lalu yang ketiga misalnya membuat atau mengkreasikan, menciptakan penguat sinyal ya, menggunakan antena-antena, misalnya apa, saya lupa namanya, antena wifi misalnya, atau antena parabolik, antena Catherine dan sebagainya, itu untuk menangkap sinyal manakala kondisi di suatu daerah itu sulit sinyal. Yang keempat adalah strategic thinking, kemampuan memprediksi suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Nanti akan saya contohkan contohnya ya. Yang saya temukan hanya satu ini tok. Ya, teman-teman. Nanti akan saya contohkan. Nomor 4, dimensi psikologi. Nah, Anda harus paham dan menguasai yang pertama, itu integritas. Kesesuaian antara nurani dengan perbuatan itu namanya integritas. Jujur, integritas. Tanggung jawab, ya, itu namanya integritas. Pelajari itu nilai integritas ya.
Yang kedua adalah keunggulan personal. Oh, saya itu mempunyai attitude yang bagus, sopan, santun, cermat, teliti, disiplin, jujur, ya, easy going. Nah, keunggulan personal itu. Dan di dimensi psikologi ini, soalnya jawabannya itu hanya ada dua pilihan, teman-teman, A atau B. Nah, itu kalau tahun kemarin. Nanti ada slide selanjutnya, nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah keunggulan sebagai pembelajar. Apa ini ya? Saya juga kurang tahu kalau keunggulan sebagai pembelajar. Silahkan eksplor ya, keunggulan sebagai pembelajar. Saya ini belum ada gambaran kalau ini. Keunggulan sebagai pembelajar, teman-teman. Yang ketiga adalah penggerak perubahan. Ini namanya agent of social control. Jadi Anda sebagai penggerak perubahan, sebagai figur, sebagai pionir, sebagai role model kepada masyarakat, institusi maupun kepada mahasiswa. Nah, ini Anda harus analisis ya, analisis dari soal itu ya, dari soal itu kemudian ada dua pilihan jawaban, mana yang paling sesuai. Ya, mana yang paling sesuai. Misalnya di suatu daerah itu tidak ada internet sama sekali. Masyarakat di setempat menganggap bahwa internet akan meracuni kebudayaan mereka. Nah, di situ diberi pilihan biasanya. Apa yang akan Anda lakukan? Pertama, langsung memasang alat-alat komunikasi HP, lalu router access point di setiap sudut desa tanpa menghiraukan budaya mereka. Yang kedua, tetap tidak melaksanakan istilahnya pemasangan infrastruktur karena untuk menghormati budaya asli mereka. Nah, soal-soal seperti itu pasti akan muncul ya, soal-soal nalar, soal-soal pilihan ya. Yang kelima, kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Ini saya lupa ada beberapa macam ini. Kompetensi sosial, termasuk kompetensi sosial ini adalah kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi. Nah, itu masuk kompetensi sosial. Lalu hubungannya juga dengan kemampuan analisis terhadap lingkungan. Ada masalah sampah, ada masalah misalnya kebisingan, keributan warga dan sebagainya, itu masuk kepada kompetensi sosial, teman-teman semua. Untuk lebih jelas dan detailnya silakan explore ya, teman-teman. Saya yakin dengan explore itu sangat banyak sumber-sumber. Nah, ini lebih ke pengalaman kemarin ya. Jadi yang tadi itu karena resmi dari Kemendikbud dan keluar itu H-7 ya, jadi kurang dari semingguan Kemendikbud kok mendadak ya. Biasanya yang mendadak itu Kemenak ya, sekarang Kemendikbud. Ini pengalaman saya kemarin teman-teman yang hubungannya dengan etika ya. Nah, ini tadi kode etik ya. Nah, jadi ada beberapa etika berkaitan dengan perguruan tinggi ya. Pertama adalah etika berkaitan dengan sopan santun. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja. Nah, di situ diberikan sebuah kasus biasanya. Lalu Anda akan diberikan sebuah pilihan. Manakah sikap atau perilaku yang cocok sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, Anda harus jeli, memang benar-benar jeli untuk melihat pilihan jawaban yang paling benar, teman-teman. Harus yang paling benar ya, karena yang dipilih yang memang yang paling benar. Mohon izin minum, teman-teman. Yang kedua adalah berkomunikasi, pakai bahasa sopan, santun, ya.
pola komunikasi kepada atasan, kepada pejabat, kepada rekan, itu bagaimana. Etika berhubungan dengan kepenulisan yang tadi saya jelaskan ya. Ada etika akademik ya. Ada namanya integritas akademik, ada namanya norma-norma akademik, kemudian hal-hal yang melanggar etika akademik, termasuk ini saya contohkan ini plagiasi, macam-macam plagiasi, macam-macam pelanggaran integritas akademik yang tadi saya jelaskan di atas ya. Itu bisa. Nah, seperti ini nomor 4 ini ya, etika publikasi teman-teman. Jadi nggak boleh ada namanya conflict of interest, konflik kepentingan, nggak boleh double submission tadi ya, mengirim artikel di lebih dari dua atau lebih ya, jurnal ya. Padahal artikelnya hanya satu, itu nggak boleh. Ghostwriting, ghostwriting itu titip nama. Jadi misalnya saya dan Mbak Winda misalnya, saya nulis sampai selesai. Oh, mohon maaf kena mute ya. Oh, mohon maaf. Saya ulangi lagi teman-teman. Mohon maaf kena mute berarti. Jadi untuk yang ethical clearance ini teman-teman, misalnya di dalam sebuah penelitian, seorang peneliti akan mengambil kata atau tikus untuk penelitian. Nah, di dalam kode etik penelitian ini ada semacam norma atau aturan yang melarang peneliti mengambil sampel terlalu banyak. Karena khawatir ada terjadi kepunahan dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua misalnya artikel clearance ini hubungannya dengan ini loh, namanya itu cloning. Cloning itu nggak bisa ke sembarang makhluk hidup.
apalagi manusia, nggak boleh. Nah, makanya kan ada kode etik penelitian di situ. Ada norma-normanya. Begitu. Lalu yang ketiga misalnya, saya nggak begitu detail ya untuk hafal kode etiknya ya, silakan teman-teman eksplor. Untuk yang ketiga misalnya kode etiknya adalah menyampaikan hasil penelitian itu secara komprehensif, secara nyata, tanpa ditutup-tutupi, tanpa adanya falsifikasi, fabrikasi maupun manipulasi. Nah, itu nggak boleh ya. Itu ya ethical clearance. Ini sharing. Ini penjelasan tadi. Nah, untuk Tridharma tadi ya, selain Tridharma tadi untuk yang CPNS apa ya 2021 itu kan ada ini banyak sekali ya, ada pembelajaran IT, aturan akademik, bahkan lebih detail ya. Tapi juga saya ingin sharing ya, bisa saja di sini ada muncul nanti ya. Silakan Anda pelajari juga dengan waktu seminggu. Yang pertama adalah MBKM ya, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka. Ini silakan pelajari aja. Guru penggerak, kepala sekolah penggerak, asistensi mengajar, proyek independen. Lalu ada namanya student center learning, ada multiple intelligence dari Howard Gardner. Bagaimana setiap siswa atau setiap mahasiswa itu unik, memiliki kekhasan masing-masing. Nah, kemudian teknik pembelajaran komprehensif, edukatif, dan transparan. Komprehensif melibatkan seluruh mahasiswa, melibatkan seluruh komponen. Edukatif, mendidik, membimbing. Kalau ada mahasiswa yang mengeluh atau kesulitan, dicari solusi, didatangi, didekati, dibimbing. Transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, baik dari nilai, presensi, materi, dan sebagainya. Project based learning dan problem based learning ini metode pembelajaran yang mayoritas digunakan pada saat pembelajaran di era corona ini. Karena ini adalah efektif. Blended learning dan hybrid learning. Blended learning ini adalah apa namanya perpaduan yang 50% itu online, yang 50% di dalam kelas, itu blended, campur. Kalau hybrid learning ini ada dua ya, ini jenisnya. Hybrid learning itu pembelajaran secara online ya. Namun hybrid learning ini ada dua proses. Yang pertama, atau ada dua tahapan. Yang pertama adalah hybrid learning yang apa namanya? Ada dua tahapan ya hybrid learning ini. Yang pertama adalah secara sinkronus atau secara langsung seperti ini ya, Zoom tatap muka. Atau asinkronus. Asinkronus ini belajar melalui rekaman, YouTube, podcast, itu namanya asinkronus. Nah, sinkronus asinkronus ini masuk ke hybrid learning. Jadi yang paling dominan digunakan ya blended dan hybrid learning. Tapi kalau saat ini yang pengalaman saya ya, iya tetap ini hybrid learning yang sinkronus ya, sinkronus terus ya, pakai Google Meet. Yang selanjutnya authentic assessment tadi sudah saya jelaskan ya, penilaian otentik. Jadi tidak hanya hasil belajar, tapi prosesnya, attitude-nya gimana, keaktifan. Kemudian pengertian UKT ini yang dulu keluar ya, jadi bocoran-bocoran dulu. UKT itu apa? Silahkan ada pengulangan UKT. UKT di ini Satker ya, Universitas Satker. UKT di BLU, Badan Layanan Umum, sama UKT di Universitas PTNBH. Ini beda lagi. Silahkan itu searching teman-teman. Kebijakan UKT ya itu tadi ya. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Silakan searching sendiri. Ini hanya menggambarkan kisarannya. Bidik misi, LPDP, ya itu masuk. Yang kedua adalah penelitian. Oh tadi sudah ya. Penelitian tadi ada kuantitatif, kualitatif. Anda harus mempelajari juga hubungannya dengan triangulasi, teknik sampling, ada random sampling, ada purposive sampling, ada snowball throwing, macam-macam ya. Silahkan di explore. Teknik analisis, ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif.
Silakan. Simlitap Mas, oh ini adalah platform ya, website portal. Biasanya hubungannya dengan SIM itu kan apa? Lead penelitian dan pengabdian masyarakat. Abdimas pengabdian masyarakat ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Simlitap Mas. Hibah, hibah itu ya apa namanya? Dana ya, dana bantuan dari pemerintah. Misalnya ada kemarin ada namanya RISPRO, Riset Program dari LPDP, RISPRO. Ada kemudian dari Dikti Kemdikbud, termasuk PHBD, termasuk KSKI, itu program-program hibah. Kemudian ada hibah dari kemarin itu yang lolos, hibah IKU, indikator kompetensi utama kampus, ada 8 itu, teman-teman. Ya, yang selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini sudah tadi ya saya jelaskan, PKMAI, PKMGT, PKMK, jenis-jenis PKM dan undang-undangnya. Ini juga bisa saja keluar teman-teman, tidak menutup kemungkinan. Saya dulu juga mempelajari ini jenis-jenis cuti, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, cuti hari besar. Silahkan teman-teman mengeksplor di sini. Yang kedua, perbedaan tugas belajar dan izin belajar, itu pasti beda. Kalau tugas belajar itu beasiswa, ada surat tugasnya dari kampus. Kalau izin belajar biasanya hanya izin dan ini biaya pribadi. Untuk detailnya saya nggak hafal ya. Untuk detailnya silahkan searching di Google juga ada. Untuk detailnya saya nggak hafal. Tapi yang jelas ini beda. Silahkan pelajari untuk jaga-jaga. 3, penilaian angka kredit. Nah, ini untuk ya kenaikan pangkat ya. Dari 3B, 3C, 3C, 3D, 3D, 4A, 4A, 4B, 4B, 4C sampai 4E profesor nanti. Itu penilaian angka kredit ya. Oke, nomor 4, jenis-jenis tunjangan dosen, tunjangan istri, tunjangan kinerja, remunerasi, tunjangan hari tua. Nah, ini kan literasi bidang pendidikan ya. Nah, ya bisa saja ini keluar. Meskipun konteksnya tadi di awal-awal. Ini pengalaman-pengalaman yang beberapa yang perlu kita prediksi ya. Yang kelima adalah jenis-jenis jabatan, kepangkatan, dan golongan. Contoh, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dekan, wakil dekan, kemudian Widya Iswara, dan namanya apa itu ya kalau di kampus itu, ahli madya. Pokoknya golongannya itulah. Saya nggak begitu hafal juga. Tapi kisarannya itu. Lalu jabatan pimpinan tinggi, ya ini yang tadi itu ya, dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, ketua jurusan, wakil ketua jurusan, korprodi ya, sekarang korprodi, koordinator program studi. Lalu kepangkatan. Nah, kalau dosen kan asisten ahli, AA ya, asisten ahli, lektor, lektor kepala, baru profesor ya. Nah, itu teman-teman. Beserta angka kreditnya yang harus dipenuhi. Lalu yang nomor 6 adalah golongan. Nah, Anda golongannya 3B, ya jelas karena S2. Kalau S3 3C. Nanti Anda harus tahu golongan-golongan yang apa namanya, formasi yang harus Anda lamar. Yang nomor 7 ada soal. Ini yang dulu pengalaman saya ya. Jadi A adalah dosen tetap belum berkeluarga di Univ X, sedangkan B adalah dosen tetap berkeluarga dan memiliki 2 orang anak dan mengajar di Univ Y. Pertanyaannya, manakah dosen yang memperoleh gaji bersih paling tinggi? Itu disuruh milih ya. Disuruh milih, nanti ada pilihan di situ. Saya lupa dulu jawab apa. Tapi kisaran ini yang pengalaman saya dulu keluar. Pelajari juga tentang tunjangan istri, tunjangan anak, besarannya berapa. Ada di situ, jelas ada di apa ya, peraturan, adalah di peraturan perundang-undangan.
Silahkan itu searching, pasti ada, pasti ada. Cuman saya nggak begitu detail di sini ya, karena nanti terlalu lama videonya. Selanjutnya, ini yang namanya bahasa Inggris tadi ya. Jadi teman-teman semua, yang ini tadi saya kembali ya, bahasa Inggris. Ini ya, penjelasan ilmiah, pembahasan hasil penelitian, kajian pustaka, itu saya dulu bacaannya itu dari ini, dari jurnal Prosedia ini loh. Science Direct. Jurnalnya seperti ini, mirip-mirip seperti ini. Dan di screenshot dimasukkan ke CBT komputer itu. Nanti ada 4 sampai 5, 3 sampai 4 pertanyaan kalau nggak salah. Dan polanya itu seperti ini. Ini bisa ada pulpennya nggak ini ya? Ini. Seperti ini teman-teman. Oh, warnanya merah aja. Saya hapus. Ini seperti ini teman-teman. Jadi CBT-nya itu seperti ini. Nah, nanti Anda boleh mengenjah. Apa mengenjah ini? Meloncat ya. Meloncat. Misalnya habis jawab nomor 1, mau nomor 14, boleh silakan diklik aja. Biasanya kalau sudah dijawab warnanya hijau, kalau belum dijawab merah atau oranye begitu. Yang penting jangan sampai terlewat begitu saja lah. Dan ini bergantung server ya. Kalau servernya padat, loadingnya muter-muter dan sebagainya, lah itu sudah biasanya ini angkat tangan ke pengawas ujian. Angkat tangan aja, nanti pasti didatangi. Ini punya saya loading, bilang aja gitu. Nah, jadi soalnya itu kisaran di ini, prosedia itu. Dan ini untuk pertanyaannya teman-teman, misalnya ini ya, nomor 1 dan nomor 2. Oh, ini ya. Jadi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, ya, itu biasanya sudah beda konteks. Jadi yang buat soal juga pinter ya. Bacaannya itu begini misalnya, bacaannya itu di nomor 1. Ya. Soal nomor 1 di bacaan nomor 1 kan ya. Lalu untuk soal nomor 2 pada bacaan 1 itu ditaruh di nomor 4. Ya. Bacaan soal nomor 3 pada bacaan nomor 1 itu ditaruh di nomor 8 misalnya. Biasanya kelipatan 4, kelipatan 3, ya. Kelipatan 2. Ada polanya. Teman-teman harus pandai memprediksi, mempelajari juga. Jadi bacaan pertama ini di sequence berapa, di nomor selanjutnya itu nomor berapa. Itu kemarin berpola seperti itu. Entah untuk soal yang sekarang settingannya baru atau menunya baru saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya memberikan gambaran untuk yang tahun kemarin. Ya. Nah, kisaran soalnya itu kisarannya itu ini. Itulah pendidikan ya. Kemudian psikologi pendidikan. Silakan pelajari teori Bloom, operasional konkret, operasional formal itu, operasional konkret, sensori motor itu pelajari. Psikologi pendidikan. Teori Vygotsky ya itu pelajari ya. Lalu perkembangan belajar siswa. Nah, ini kemarin juga muncul. Lalu perkembangan peserta didik. Ada apa namanya? Ada gifted itu yang jenius, ada yang standar, ada yang slow learner. Kalau dijelaskan itu slow learner itu. Slow learner mikirnya itu masih loading muter-muter, itu namanya slow learner. Anda harus paham perkembangan peserta didik. Gaya belajar ada auditory, visual, dan kinestetik. Lalu kognitif. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Afektif, psikomotor. Sampai 5 itu ya tingkatannya. Silahkan pelajari. Generative learning. Lupa ini saya itu. Generative learning itu apa.
Silakan pelajari ya dan sebagainya. Itu kisarannya itu teman-teman. Lalu selanjutnya, waduh ini kok nggak bisa dia nih ya? Kok bisa ini? Ini. Oke. Oh salah ini. Harus dihapus dulu ya ini. Clear. Ini ya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan tentang isu yang dibahas dalam artikel. Misalnya, the main topic of this article is biasanya yang keluar itu soalnya ada bacaan, kemudian ditanyakan itu. The main topic atau the suitable title of this article is atau misalnya seperti ini, judul yang paling cocok untuk artikel ini apa gitu bahasa Indonesianya. Atau misalnya the following sentences below is correct based on the article above, except kalimat mana yang benar kecuali the title that suitable to that article is. What is the message from that article? Apa pesannya? What is the author purpose of this article? Apa tujuan penulis? Itu pasti keluar. Pasti sudah itu beberapa ini. Pengalaman saya kemarin gitu. Mungkin bacanya berbeda. Tapi yang jelas ini rata-rata keluar. What is, ini tadi sudah. The first paragraph is mostly discuss about, misalnya, the following sentences is correct based on the fourth paragraph. Misalnya seperti itu. Jadi paragraf keempat itu membicarakan apa. Kemudian kalimat di bawah ini yang sesuai dengan paragraf 4 apa. Begitu biasanya soalnya. The second paragraph is concerned about issue, kisaran itu ya. Based on the article with detailed explanation of the relationship, what is your opinion? Ini juga muncul teman-teman. Opini Anda itu apa? Suggestion, saran ya. Gimana baiknya gitu ya. Advice ya sama, saran. Solution, misalnya kemacetan di Surabaya misalnya. Dalam jurnal ini muncul misalnya. Apa solusinya? Di situ diberi pilihan 4 apa 5 ya, A, B, C, D, E. Saya lupa. Yang jelas Anda harus memilih jawaban yang paling benar. Selanjutnya, kok nggak bisa ini selanjutnya? Ini yang saya jelaskan tadi, problem solving ya. Saya ini yang tadi itu, yang ini saya flashback ya. Yang ini teman-teman. Strategic thinking. Ya, ini contoh dari strategic thinking yang ada ini, yang ada grafiknya, diagramnya. Jadi mirip dengan soal bahasa Inggris, dinala dan problem solving. Ada soal cerita, diberikan tabel atau grafik atau diagram pendukung cerita tersebut. Jawabnya nanti pertanyaan berdasarkan cerita itu. Contoh, ada cerita tentang kondisi pariwisata di kota X. Kemudian ditampilkan grafik pembelian tiket kapal vs tiket pesawat per 5 tahun. Maka kita diperintahkan untuk menebak tren, memprediksi tren di tahun ke-6 dan seterusnya tentang penjualan tiket kapal maupun tiket pesawat tersebut berdasarkan data yang ditampilkan, lalu menyimpulkannya. Jadi penjualan tiket kapal laut di kota X dari tahun 1 sampai 5 menurun, tapi tiket pesawat dari tahun 1 sampai tahun ke-5 itu naik. Nah, prediksi di tahun ke-6 itu seperti apa? Apakah kapal itu akan turun terus, sedangkan pesawat akan naik terus? Nah, itu Anda harus bisa menyimpulkan, memprediksinya, ya teman-teman. Namanya analytical, menganalisis, ya menganalisis tadi. Terus ini dimensi psikologi. Ini ya dimensi psikologi itu soalnya mirip dengan TKP. Jadi kalau di TKP-nya soalnya skornya tinggi, ya saya yakin Anda mampu lah ya. Karena ini tidak jauh beda. Intinya dimensi psikologi yang ini yang ditampilkan ke Kemendikbud sebentar. Nah ini ya psikologi ini integritas, keunggulan ya.
kompetensi sosial itu adalah cerminan apa ya? Cerminan kandidat yang sesuai dengan psikologi Kemendikbud. Jadi seperti ini teman-teman. Di dimensi psikologi itu Kemendikbud ingin mencari orang-orang yang sesuai dengan 5 kriteria ini. Ya, punya integritas, punya keunggulan personal, punya keunggulan sebagai pembelajar, punya misi penggerak perubahan, dan paham tentang atau melaksanakan tentang kompetensi sosial. Nah, itu tujuannya, teman-teman. Dan ini jawabannya itu pilihan jawabannya ada 2. Kalau enggak A ya B. Nah, ini ya. Kalau enggak A ya B. Nah, biasanya ini juga soal-soalnya berkaitan dengan kepribadian, pola kerja, pola komunikasi, anti radikalisme, nasionalisme, komitmen mutu, integritas, ya, 4 konsensus negara. Nah, itu teman-teman ya kisarannya. Lalu, ini kita mendekati penghujung acara. Untuk 2 slide-nya nanti akan saya tanyakan kapan-kapan karena itu mikro dan wawancara. Terlalu malam ya teman-teman. Nanti akan kita diskusikan lagi. Kunci sukses SKBCBT teman-teman. Siapkan pensil kayu, penghapus kertas HVS kosong warna putih ya untuk jaga-jaga. Kan ada petunjuknya di situ. Ya, kerjakan dulu yang sulit. Misalnya penalaran dan pemecahan masalah. Mengapa? Karena otak di awal tes itu masih fresh, ibarat mesin masih pemanasan ya. Masih fresh-freshnya untuk mikir. Kalau otak sudah lelah, sampai mikir susah. Aduh, jawabannya itu kalau nggak ngelantur, ngawur, terlewat. Jadi resiko. Kecuali kalau Anda memang benar-benar jenius, ya itu nggak apa-apa, pede aja. Tapi kalau saya nggak mau ambil resiko, saya lemah memang. Maksudnya, ya saya tahu kelemahan diri dan saya punya solusi untuk mengatasi itu, begitulah. Nah, ini salah satunya yang saya terapkan. Jadi yang susah itu kerjakan aja dulu, soalnya otaknya mesin itu masih bensin full misalnya. Tapi ini kan ya juga opsional kan bergantung masing-masing. Nah, soal CBT itu bisa diloncat-loncat teman-teman. Ya. Pengalaman saya itu bisa diloncat-loncat. Tapi ini kemarin pengalaman saya itu pertahapan. Jadi seperti ini. Di situ jadwalnya kan kalau nggak salah 100 menit ya, 100 menit. 100 menit dibagi 4 komponen. Nah, berarti kurang lebih masing-masing ya anggap aja lah 30 menit lah atau 25 menit. Jadi per subtes itu ya waktunya 25 menit. Nah, maksud saya meloncat itu per subtes. Nah, tapi saya tidak tahu apakah yang misalnya penalaran dan pemecahan masalah itu keluar duluan. Ya. Tapi kalau pengalaman saya dulu di tahap ketiga ya kalau nggak salah itu. Ya harapannya kan kalau otak kita masih fresh kita bisa ngerjakan yang hitung-hitungan, pemecahan masalah, memprediksi tadi kan. Tapi ya itu bergantung CBT sekarang itu. Apakah dirombak, apakah gimana tampilannya, saya kurang tahu kalau itu ya teman-teman. Yang penting bukan masalah teknisnya, tapi kan Anda punya kemampuan menjawab begitu saja. Dan kalau sudah terjawab itu akan warnanya berubah, pasti berubah. Kalau nggak biru ya hijau. Nomor 3, ini jelas ini. Anda harus tuli dan buta dengan kompetitor. Kenapa? Karena kalau Anda itu terlalu fokus pada kompetitor, waktu dan pikiran Anda akan habis. Akan habis terkuras, nggak mempelajari tesnya, malah mempelajari orang lain. Ya, menyia-nyiakan waktu namanya. Anggap saja kompetitornya itu Lionel Messi atau Ronaldo lah ya. Jadi, sainganku kompetitorku itu power, saya harus giat ini. Harus giat. Maka Anda harus tuli dan buta. Jangan lihat orang lain. Ini lihatlah diri Anda sendiri. Ini ibarat Anda berada di jurang yang dalam dan harus memanjat tebing untuk bisa hidup. Wah, itu ya teman-teman. Anda posisi mau tenggelam. Ini aku kalau nggak serius dalam waktu seminggu, aku akan tenggelam. Wah, seolah-olah seperti itu meskipun Anda sedang di atas lapangan misalnya. Ya seolah-olah itu Anda akan tenggelam gitu.
harus push ya, push your idea, your brain ya, push your brain, your energy juga ya. Tapi jangan terlalu diforsir. Usahakan H-1 sebelum ujian itu sudah rileks otaknya. Apalagi kalau di UB atau di UM ya, atau di UNESA, tesnya itu jangan buka-buka buku, nggak usah ya. Itu malah menyebabkan pikiran kita itu kemana-mana. Sudah fokus aja, diinget-inget aja. Pas buka buku, kan ada biasanya tes itu buka buku gini. Itu katanya malah gimana ya? Katanya psikologi itu malah mengaburkan konsep yang sudah dipelajari. Malah itu menunjukkan kegupuhan. Santai saja, karena otak kalau rileks santai, ya, itu akan enjoy nanti. Ya, ini nomor 4 ini, jangan fokus pada kompetitor. Fokuslah pada diri sendiri. Klub sepak bola bisa sering menang karena enjoy bermain, enjoy. Ya. Kok, gupuh, waduh buku, tasnya towable, ada 100 buku paket misalnya. Tips trik atau apa kumpulan soal-soal SKB, nah itu. Jadi gak sempet ya. Jadi se-enjoy ya teman-teman. Ya teman-teman semua. Dan nomor 5 adalah hal-hal teknis kecil, KTP, PCR, antigen, ini penting. Kartu vaksin, silahkan disiapkan mulai sekarang. Karena Kemendikbud kok mendadak juga. Jadi perlu ini disiapkan teman-teman semua. Work hard, pray hard. Ya usaha, ya ndonga kan gitu. Usaha dan berdoa teman-teman semua. Oke, terima kasih. Untuk 2 PowerPoint yang selanjutnya akan kita share lagi teman-teman di